Di Kota Semarang, Jawa Tengah terdapat sebuah pesantren unik. Santrinya bukan pelajar atau pegawai. Pesantren satu ini menampung orang-orang yang tersesat di jalan gelap, yaitu para preman. Dengan metode Tombo Ati, pesantren ini membawa mantan penodong, perampok, bahkan pembunuh ke jalan yang benar. Pesantren Preman adalah julukan bagi pesantren istighfar yang terletak di Kampung Perbalan, Kota Semarang. Tidak hanya julukannya yang angker, tampak depan pesantren ini pun lebih mirip perguruan silat daripada tempat berguru agama. Di muka pesantren terdapat relief dua naga, seolah ingin menunjukkan bahwa tempat ini menerima orang-orang yang garang seperti naga. Pendiri dan pengasuh pesantren ini adalah Muhammad Sutanto yang sering dipanggil Gustanto. Gustanto bergerak di bidang yang unik, berdakwah di kalangan yang biasanya dijauhi ulama, yaitu preman. Profil Gustanto ternyata tidak kalah unik dari suasana pesantrennya. Namun bukan baju serba hitam, rambut gondrong, atau kebiasaan tidak memakai alas kaki yang membuat Gustanto dihormati masyarakat. Buah dari kerja keras Gustanto kini dapat dirasakan langsung masyarakat. Perbalan dan sekitarnya terasa lebih nyaman untuk dihuni. Gustanto menggunakan berbagai cara untuk menjinakkan preman yang terbiasa hidup bebas tanpa aturan. Mulai adu ilmu, hingga adu kesabaran, hingga akhirnya mereka patuh belajar agama. Terkadang ada saja preman yang baru insaf, datang ikut pengajian atau sholat berjamaah dalam keadaan mabuk. Namun tantangan seperti ini tidak disikapi dengan keras. Gustanto justru merangkul mereka saat ulama lain menepisnya. Gustanto juga menggunakan berbagai simbol yang nyeleneh agar pesan-pesan spiritual tertancap di benak para preman. Ada tulisan wartel akhirat 042443 di luar dinding musola yang menjadi metafora sholat sebagai media komunikasi manusia dengan Khaliknya. Ada pula lampu disko yang menjadi simbol warna-warni kehidupan yang sering membuat silau dan lupa diri. Di tangan Gustanto, preman jalanan, mantan napi, pemabuk, dan penjudi, bahkan pembunuh, berubah menjadi santun dan takut melanggar larangan agama. Mereka mengaku merasa cocok dengan metode pembelajaran ala Gustanto yang tidak memaksa-maksa. Metode ini disebut Tombo Ati, yang dalam bahasa Indonesia berarti obat hati. Ada ratusan mantan preman yang mendapat hidayah melalui Gustanto. Bahkan tak terhitung lagi berapa jumlah mantan preman yang telah sadar dan kini mencari nafkah di jalan yang benar. Uniknya lagi, pesantren ini tidak mengajarkan ilmu fikih atau tata bahasa Arab. Para santri hanya diajarkan ilmu tauhid, yaitu memahami konsep keesaan Tuhan. Santri di sini memang tidak fasih berceramah agama, namun mereka kaya dengan pengalaman hidup yang menginspirasi. Bagi Gustanto, santri bertato tidak masalah. Yang penting, mau meninggalkan dunia hitam dan sedikit demi sedikit belajar beribadah. Salah satu medium pertobatan adalah melalui kegiatan rutin mujahadah mingguan. Dalam setiap kegiatan mujahadah, santri pesantren istighfar diingatkan untuk bersungguh-sungguh memerangi dan menundukkan hawa nafsu dan memohon ampunan Tuhan. Supaya di dalam hati kita diberi kurnia Allah. Amin. Jasad kita diberi kurnia Allah. Baik, kami akan kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini dengan informasi lain, diantaranya dengan uang pinjaman. Tokoh yang satu ini dapat berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu dan hasilnya tidak sia-sia, dia menjadi tokoh pencerah bagi lingkungan di sekitarnya yang kini terkenal sebagai kampung santri di Kota Bekasi. Tetaplah di Sisi Berita.